Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan pada hari ini ya untuk melanjutkan pembelajaran sosiologi ya. Di mana kemarin kita sudah belajar sosiologi di pertemuan pertama. Yang pertama kita sudah mengenal dua tokoh besar ya yang mencetuskan lahirnya ilmu sosiologi dari barat dan muslim ya. Dari muslimnya ada Ibnu Khaldun, dari baratnya ada Auguste Comte ya. Nah, nanti kita akan perdalam untuk hari ini tokoh-tokoh siapa lagi yang membesarkan kajian ilmu sosiologi. Belajar juga tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kenapa anak IPA dan anak PK juga penting belajar sosiologi, ya kan? Karena kita memiliki sisi lain selain sebagai makhluk individu, kita juga memiliki sisi sebagai makhluk sosial, ya kan? Ya, selanjutnya kita sudah belajar tentang ciri atau karakteristik dari ilmu sosiologi, kan ada empiris, ada teoritis, ada kumulatif, dan ada non etis. Atau untuk memudahkan penghafalannya, ciri ilmu sosiologi ini kita bisa singkat dengan eto kuno. E-nya itu empiris, to-nya itu teoritis, ku-nya itu kumulatif, no-nya itu non etis. Dan hari ini ya kita akan melanjutkan materi pembelajaran sosiologi. Kita akan memperdalam tentang sejarah lahirnya kajian sosiologi. Yang kedua, kita akan belajar juga tentang tokoh-tokoh sosiologi beserta buku dan teorinya gitu ya. Selain yang kemarin ada Ibnu Khaldun dan Auguste Comte. Dan yang selanjutnya juga kita akan belajar tentang metode penelitian dalam kajian sosiologi gitu ya. Kenapa sih sosiologi itu harus meneliti gitu? Apa sih metode yang bisa dilakukan untuk penelitian sosiologi gitu? Nah, nanti kita simak ya kan di pertemuan kali ini. Oke, kita masuk ke slide pertama ya. Untuk slide pertama itu kita akan membahas tentang sejarah perkembangan sosiologi secara utuh. Kalau kemarin hanya sejarah singkatnya saja ya. Kalau ini kita akan bahas kupas tuntas dari mulai lahirnya sosiologi, dari mulai ilmu filsafat. Jadi katanya semua rumpun ilmu pengetahuan itu lahir dari kajian ilmu filsafat. Kalau kalian nanti studi S2 ya, magister atau mungkin doktoral ya, S3 atau bahkan mungkin profesor, pasti ini ya kan kita akan belajar dengan mata kuliah namanya filsafat. Ini rumpun sosiologi ini lahir dari rumpun filsafat sosial. Kalau kalian anak IPA gitu ya, sekarang misalkan kalian belajar materi kimia, fisika, ya kan, terus biologi gitu kan, itu lahir dari rumpun filsafat alam, ya kan katanya. Ada juga bahasa gitu ya, mungkin PK banyakannya bahasa Arab gitu aja. Seni gitu, olahraga, nah, itu adalah lahir dari rumpun filsafat humaniora katanya. Budaya ya, itu juga dari filsafat humaniora. Jadi ada 3 rumpun filsafat ya. Ada filsafat sosial, filsafat alam, dan filsafat humaniora. Filsafat sosial melahirkan salah satunya adalah kajian ilmu sosiologi gitu. Nah, ini sosoknya yang melahirkan filsafat sosial pertama kali yaitu Plato ya. Ini sosok terkenal banget dalam kajian filsafat. Plato ini memiliki murid lagi bernama Aristoteles. Gitu. Menurut Plato bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk yang organis katanya, sebagai makhluk yang bergerak, sebagai makhluk yang membutuhkan peranan-peranan orang lain, seperti yang kemarin Ana bilang gitu ya. Kalau ayam, anak ayam baru menetas dari telur gitu ya, lahir ke dunia, berarti kalau sudah menetas dari telur itu sudah bisa hidup sendiri gitu. Sedangkan manusia ya kan, ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita ya kan ke dunia ini gitu ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu aja. Belum bisa makan, belum bisa berbicara, belum bisa jalan gitu. Ya kan? Sehingga kita membutuhkan peranan orang-orang lain katanya Plato. Bahwa manusia itu sebagai makhluk yang organis gitu.
Itu filsafat sosial. Yang kedua, Aristoteles ini salah satu muridnya dari Plato. Walaupun mungkin nanti dari pemikirannya ada sedikit perbedaan. Karena ciri khas dari filsuf itu, sebutan untuk orang yang belajar filsafat, itu memang mencari kebenarannya sendiri gitu ya. Makanya hati-hati nanti kalau ada yang senang filsafat, kalian harus punya gurunya ya, dan gurunya mungkin harus di latar belakangi dengan ilmu agama juga. Kayak Aristoteles ini mendefinisikan manusia gitu ya, atau masyarakat ya, dalam kajian sosial adalah masyarakat itu harus wajib dilindungi oleh suatu negara. Negara itu diidentikan sebagai adanya sosok pemimpin dan yang dipimpin, penguasa dan yang dikuasai gitu. Yang dikuasainya siapa? Masyarakat. Masyarakat itu harus dilindungi oleh seorang pemimpin, oleh seorang negara disebutnya, state gitu. Bahwa masyarakat harus dilindungi oleh suatu negara, ya kan? Kenapa? Karena masyarakat ini rentan dengan konflik, dengan hal-hal yang menimbulkan keresahan dalam kehidupannya, sosialnya. Ini menurut Aristoteles. Nah, lanjut ke Ibnu Khaldun ini ya. Jadi kenapa Ibnu Khaldun tidak jadi bapak sosiologi ya? Jadi alasannya Ibnu Khaldun itu hanya bersifat filsafat saja gitu ya. Tidak menjadi hal yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, ini Ibnu Khaldun ya kan, bukunya Muqaddimah ya kan. Dia meneliti kehidupan sosial budaya masyarakat Arab pada waktu itu ya kan, dalam buku Muqaddimah ini ya. Di sana dibahas lengkap tentang kehidupan ekonomi, politik ya kan, sosial ya kan, kenegaraan dan lain-lain dalam buku Muqaddimah ini. Nah, ini diawali lanjut oleh Ibnu Khaldun ya, di periode ketiga ini. Selanjutnya periode keempat ya kan, sosiologi dikembangkan atau dikaji oleh Machiavelli ya, ketika era Renaissance atau kebangkitan ilmu pengetahuan di orang-orang Eropa. Ini Renaissance ini di mana ilmu pengetahuan terbuka selebar-lebarnya. Ini keran ilmu pengetahuan pada era ini mulai terbuka. Ini era Machiavelli. Machiavelli membuat sebuah konsep tentang masyarakat bahwa kekuasaan itu ya kan adalah negara. Bahkan katanya ini seorang penguasa ya kan harus dengan cara apapun ya kan untuk melindungi suatu kekuasaan yang sudah dia pegang secara otoriter. Maka di sini masih berkutat dengan era monarki absolut atau sistem kerajaan. Ini diidentikan dengan sebuah sistem kerajaan yang turun-temurun bersifat absolut gitu ya, di mana tidak ada batas periode kepemimpinan gitu ya, sampai rajanya meninggal baru diganti. Bahwa negara itu adalah memegang penuh kekuasaan, di mana simbolnya itu adalah seorang pemimpin atau raja. Lanjut ke era selanjutnya yaitu Thomas Hobbes. Hobbes mendefinisikan tentang masyarakat bahwa manusia itu hakikatnya selalu berkonflik. Maka dari itu, ya kan, ini memperkuat tentang Aristoteles. Ya. Maka dari itu, manusia itu harus dibuat norma, ya kan, dibuat aturan oleh negara. Nah, ini mulai dibentuknya aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara, ada hukum, ada nilai, ada norma, gitu ya, kalau dalam sosiologi. Lanjut ke era yang selanjutnya, yaitu era John Locke. Nah, ini mulai nih keran ilmu pengetahuan semakin sangat-sangat terbuka luas. Ini kebalikannya dari era Machiavelli. Kalau Machiavelli bahwa kekuasaan itu terpusat, ya kan, pada seorang pemimpin. Nah, kalau eranya John Locke, ya kan, bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, dalam suatu negara adalah masyarakat. Jadi masyarakatlah sebagai pemilik kekuasaan. Nah, ini konsep ini yang melahirkan demokrasi sampai saat ini. Nah, yang terakhir nih, yaitu Auguste Comte ketika proses terjadinya revolusi Prancis. Di mana di sini Raja Louis dihukum pancung oleh rakyatnya sendiri. Nanti ya setelah ini kita akan nonton videonya.
Ya, jadi Auguste Comte inilah yang mencetuskan ilmu sosiologi. Kenapa? Karena dia merangkum dari era-era sebelumnya, ya kan, dan melahirkan konsep dalam bukunya namanya judulnya Cours de Philosophie Positif. Ada tiga tahapan perkembangan dalam masyarakat. Yang pertama ada tahapan teologi, ada tahapan metafisik, ada tahapan positif. Nanti apa itu? Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini ada video ya bagaimana ilustrasi terjadinya revolusi Prancis ya pada waktu itu. Kita tonton sebentar ya. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana proses Raja Louis ke-16 ya kan, yang akan dihukum pancung di depan ribuan ya, rakyatnya sendiri. Ini hanya ilustrasi saja ya, dari saya ambil dari YouTube. Sebenarnya ada filmnya, cuman terlalu sadis untuk kita tonton. Nah, ini rajanya sudah tidak percaya masyarakat terhadap sosok raja itu, ya di mana ketika zaman Machiavelli raja itu pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan era John Locke bahwa masyarakatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Sampai rajanya itu dihukum pancung. Ya, itu sadis itu, bahkan istrinya pun sama dihukum pancung atau ratunya itu sendiri. Ya baik ya, itu tayangan Revolusi Prancis, ilustrasi dari Revolusi Prancis yang akhirnya kata Comte perlunya ada kajian ilmu tentang masyarakat. Karena memang masyarakatlah sekarang pemegang kekuasaan tertinggi, ya, bahwa masyarakatlah sekarang yang menjadi fokusan yang harus ya diteliti sehingga permasalahan-permasalahan yang seperti itu mungkin kita bisa mengantisipasinya, bahkan mungkin bisa mencarikan obatnya. Di Indonesia pernah terjadi kan reformasi pada waktu di mana Soeharto diminta turun oleh ribuan mahasiswa ya kan, atau bahkan rakyatnya sendiri. Ya. Nah, itu adalah kajian sosiologi lahir dari suatu fenomena masalah sosial yang menghebohkan dunia pada waktu itu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, kita belajar tentang teori-teori dari para tokoh-tokoh sosiologi. Ini ada 8 tokoh sosiologi yang mungkin nanti banyak kita temui di buku paket sosiologi maupun di soal-soal. Sebenarnya banyak ya kan, tapi kita bahas yang 8 ini saja dulu. Yang pertama Ibnu Khaldun ya. Kita ulang, Ibnu Khaldun bukunya Muqaddimah ya. Teori yang terkenalnya adalah teori solidaritas kesukuan dan teori siklus. Bahwa menurut Khaldun ya kan, masyarakat itu memiliki kelompok sosial atau suku ya kan, di mana mereka kalau ingin berjaya, kalau mereka ingin mengalahkan suku yang lain, kelompok sosial yang lain, maka mereka harus solid, harus kompak. Maka teorinya pun yaitu teori siklus. Jadi terkadang katanya masyarakat itu ada di puncak kejayaan ya kan? Mereka itu menjajah atau menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan lain, suku-suku yang lain. Kadang juga mereka itu ada di masa keruntuhan. Gitu. Nah, itu namanya teori siklus. Gitu. Jadi teori siklus itu teori yang terkenal banget ya kan dari bukunya Ibnu Khaldun. Kelompok masyarakat itu saling takluk menaklukkan. Kadang berada di puncak kekuasaan, kadang mereka dikuasai oleh kelompok yang lain. Kelompok yang mana yang akan menguasai, yaitu kelompok atau suku yang solid, yang kompak. Maka kalian juga nanti di tiap kelas, di tiap angkatan, di tiap marhala harus kompak. Gitu. Supaya apa? Supaya jadi angkatan yang hebat, ya, kelas yang hebat, gitu. Kelompok yang mantap. Gitu. Dari solidaritas kesukuan. Yang kedua dari Auguste Comte, ini adalah
bapak sosiologi, ya kan. Bukunya namanya Cours de Philosophie Positive, ya kan. Orang yang berkebangsaan Prancis, ya kan, memiliki teori namanya teori evolusi, teori 3 tahap perkembangan pemikiran manusia. Yang pertama ada tahapan teologi, ya kan. Apa itu teologi? Ya, menurut Comte bahwa tahapan pertama dari perkembangan pemikiran masyarakat atau manusia itu adalah yang masyarakat pegang, yang masyarakat percaya itu adalah konsep agama saja. Konsep yang bersumber dari agama saja. Seperti halnya orang-orang barat, ya kan, dan muslim, misalkan, pada waktu itu masyarakat dahulu itu yang mereka percaya, yang mereka pegang teguh itu hanya ajaran agama saja. Misalnya di barat pada waktu itu berlaku ajaran gereja, di mana konsep gereja itu tidak boleh ditentang. Kalau ada yang berani menentang, maka siap-siap hukumannya adalah hukuman mati. Gitu ya. Ya, itu misalnya dalam Islam, ya, masyarakat pegang adalah konsep agama saja. Selain konsep agama, mereka akan abaikan, masyarakat akan abaikan. Nah, itu tahapan pertama kata Comte. Tahapan kedua adalah tahapan metafisik. Masyarakat mulai mencari kebenaran-kebenaran dari pengalaman hidup mereka, ya kan? Masyarakat mulai penasaran dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya kan, dan dari pengalaman yang mereka alami sendiri, mereka ingin mencari kebenarannya. Dengan cara apa? Dengan cara berfilsafat. Maka dari itu metafisik ini setengah sudah melangkah kepada ilmu pengetahuan yang pesat seperti sekarang, setengah lagi kakinya masih tertinggal pada tahapan teologi atau mitos-mitos. Sehingga zaman metafisik ini kebenarannya masih belum bisa dibuktikan secara mutlak mungkin. Contoh nih ya, zaman metafisik ini misalnya orang Sunda percaya pada konsep pamali, gitu. Atau misalkan orang Barat misalkan percaya pada konsep dewa-dewa. Kalau ada petir, ya kan, itu menandakan dewa Zeus misalkan. Kalau sekarang kan adanya petir karena percikan elektron. Nah, itu zaman positif nanti, zaman selanjutnya. Kalau zaman metafisik itu mereka mencari kebenaran, walaupun kebenarannya hanya dari sebatas pengalaman hidup mereka saja, menghubung-hubungkan dari pengalaman hidup mereka. Nah, itu menurut Comte era metafisik. Mereka melakukan filsafat, kan? Walaupun filsafatnya hanya pemikiran sesuai kemampuan dari pengalaman hidup saja. Ya, yang selanjutnya menurut Comte adalah zaman positif atau zaman ilmu pengetahuan ilmiah. Segala sesuatunya harus bisa dibuktikan oleh suatu penelitian. Maka dari itu masyarakat pun harus ada ilmunya, katanya. Maka melahirkanlah kajian sosiologi. Misalnya sekarang nih, ada penyakit COVID-19. Itu bisa dibuktikan lewat apa? Lewat swab, gitu. Si orang ini mengidap COVID. Kenapa? Karena hasil swabnya dibuktikan di dalam tubuhnya ada virus. Apa yang bisa menelitinya? Itu misalkan Microsoft untuk melihat virusnya, gitu, yang ada di dahaknya. Mikroskopnya menandakan di dalam lendirnya ada virus. Mikroskopnya elektron lagi ya, mikroskop yang bisa memperbesar ukuran yang sangat kecil. Misalnya, itu adalah dari hasil penelitian. Nah ini, jadi Comte membagi 3 tahapan pemikiran manusia: teologi, konsep Tuhan; metafisik, konsep filsafat; positif, konsep ilmu pengetahuan. Ya, seperti sekarang. Nah, yang lanjut ke sosok yang ketiga, itu ada Herbert Spencer. Teori yang terkenalnya, bukunya dulu, yaitu buku The Study of Sociology. Teori yang terkenalnya itu teori evolusi, seperti teori Darwin. Bahwa menurut Spencer, ya kan, bahwa kehidupan masyarakat modern sekarang itu tidak lepas dari konsep kehidupan masyarakat primitif pada waktu. Jadi masyarakat itu melakukan perkembangan, tidak tiba-tiba jadi masyarakat modern, tapi melakukan evolusi. Yang tadinya masyarakatnya sangat primitif, yang hidupnya sangat sederhana, menggunakan teknologi-teknologi sederhana, dari batu-batuan, dari tulang belulang, masuk ke masyarakat menetap, ya kan, bercocok tanam, ya kan, mulai mengenal
tempat tinggal yang tadinya nomaden mulai menetap gitu ya. Lanjut, nah selanjutnya jadi masyarakat berdagang, berniaga gitu. Lanjut menjadi masyarakat yang modern, jadi negara industri. Itu teori Spencer. Jadi yang tadinya masyarakat primitif sampai yang akhirnya jadi masyarakat yang industri. Itu ada tahapannya. Maka disebutnya teorinya teori evolusi. Ya kan? Bahwa Darwin kan percaya bahwa masyarakat itu manusia itu berasal dari kera gitu. Nah, kalau Spencer bukan individunya, bukan manusianya, tapi masyarakatnya. Bahwa masyarakat pada waktu itu berasal dari masyarakat yang primitif sampai sekarang jadi masyarakat yang modern. Lanjut, sosok yang keempat ada Karl Marx. Nah, ini mungkin sudah kalian dengar namanya. Karl Marx ini sosok komunis gitu ya, dari barat gitu ya. Di mana bukunya berjudul The Communist Manifesto. Teori yang terkenalnya teori konflik dan teori kapitalisme. Bahwa pada zaman Karl Marx, ya, ini adalah orang Inggris gitu ya. Pada zaman Karl Marx terjadi kekisruhan di revolusi industrinya Inggris gitu. Terjadi konflik antara kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis itu kaum pemilik modal, kaum pengusaha, ya kan. Sedangkan kaum proletar itu adalah kaum buruh, ya kan. Sehingga melahirkan perselisihan, konflik, ya kan, antara kaum pengusaha dan kaum buruh. Itu teori konflik. Dan teori kapitalisme, ya kan. Karl Marx ingin menyoroti sistem kapitalisme yang terjadi pada masyarakat industri pada waktu itu, ya kan, dan mengganti konsepnya dengan konsep komunis. Lanjut adalah Max Weber. Max Weber ini orang yang berkebangsaan Jerman, ya kan. Bukunya itu Economy and Society, ya kan. Teori yang terkenalnya adalah teori etika Protestana gitu, atau teori etika Protestan. Gitu. Ini teori di mana terpecahnya agama Kristen, gitu ya, maaf, yang dulunya itu Kristen itu satu aliran saja mungkin. Sekarang kita kenal ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Nah, ini dari masyarakat atau dari golongan protes ini ya, Kristen yang tidak setuju dengan konsep-konsep mungkin yang mereka anut di Kristen yang berbeda, yang mereka melakukan protes sehingga melahirkanlah teori-teori etika Protestan. Lanjut adalah teori tindakan sosial, bahwa motif tindakan masyarakat sekarang itu dilatar belakangi oleh ekonomi. Apapun yang ingin dikerjakan oleh manusia, oleh masyarakat itu harus ada imbalannya. Maka disebutnya teori tindakan sosial. Saya misalnya ngajar di Husnul Khotimah, ngajar kalian semua karena mungkin saya digaji oleh Husnul gitu. Kalian gitu kan nanti ingin kerja misalnya di rumah sakit jadi dokter, ya kan? Karena mungkin nanti kalian akan dapat gaji yang besar sebagai profesi dokter di rumah sakit tersebut. Nah, itu adalah teori tindakan sosial, bahwa motif manusia, tindakan manusia itu sekarang dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Gitu. Lanjut, teori sosok selanjutnya adalah Emil Durkheim. Bukunya The Division of Labor in Society. Teori yang terkenalnya itu teori solidaritas sosial. Ini mirip sama teorinya Ibnu Khaldun gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa sosiologi itu sifat teorinya bersifat kumulatif, tidak menghancurkan teori Khaldun gitu, Ibnu Khaldun, tapi justru melengkapi teori dari Ibnu Khaldun tentang solidaritas. Nah, menurut Emil Durkheim, pada masyarakat sekarang ini melihatnya gitu dari sudut pandang Durkheim pada waktu itu, terjadi dua pembagian solidaritas masyarakat. Ada solidaritas mekanik, ada solidaritas organis atau organik. Solidaritas mekanis itu terjadi, terlihat, ya bisa kita amati pada kehidupan masyarakat orang-orang di desa. Contoh orang desa, sifatnya seperti apa? Gotong royongnya bagus, ya kan, kekeluargaannya, itu kan ya. Kalau ada saudaranya atau tetangganya yang sakit, pasti bisa langsung segera menyebar dan langsung nengok, menjenguk, gitu kan ya. Itu adalah mekanis. Saling tolong menolong, saling membantu, kompak, solidaritasnya masih terlihat.
Nah, kalau yang tipe kedua, menurut Durkheim, ada solidaritas organis, yaitu solidaritas orang-orang kota. Misalkan nih, kalian ada yang tinggalnya di kota, di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, misalkan, dan kota-kota besar lainnya, kita lihat, ya kan, di sana sudah adanya terspesialisasi berbagai macam profesi atau pekerjaan, segala macam apapun pekerjaan itu di latar belakangnya tadi kayak kata Max Weber, di latar belakangnya karena ekonomi, motif ekonomi. Contoh, tetangganya kalau di kampung kan ada yang meninggal, ada yang membangun rumah, pasti saling tolong menolong. Tapi kalau di kota misalkan, tetangganya ada yang ngebangun rumah, itu mungkin harus membayar tukang, gitu. Harus membayar tenaga ahli untuk membangun rumah itu, tukang bangunan untuk membangun rumah itu, harus dikasih uang. Gitu. Kenapa? Karena tadi mereka profesinya memang seperti itu. Maka orang kota solidaritasnya organis. Solidaritasnya sudah dilatar belakangi karena adanya motif ekonomi tadi kata Max Weber. Kalau Emil Durkheim membagi dua tipenya, mekanis dan organis. Nah, lanjut George Herbert Mead dalam bukunya Mind, Self, and Society. Herbert Mead ini punya teori namanya teori interaksi simbolik. Bahwa tindak pemikiran kita, ya kan, di dalam kehidupan bermasyarakat itu kadang memiliki simbol-simbol tertentu. Ya, ini menurut Mead. Yang terakhir adalah Tarkot Parson. Bukunya The Structure of Social Action. Ya, teorinya adalah teori struktural fungsional. Ya. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang itu sudah sangat tersistem seperti sebuah struktur fungsional yang sesuai dengan sistemnya. Misalnya dalam pemerintahan negara ada presiden gitu, yang memimpin sebuah negara, di bawahnya presiden adalah para menteri, ya kan, yang membantu kinerja presiden. Di bawahnya para menteri ada para deputi, ya kan, dan lain-lain terus sampai ke bawah, sampai ke masyarakat. Nah, struktur ini sengaja dijaga, sistem ini sengaja dijaga untuk apa? Untuk menjaga keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu namanya struktural fungsional. Ya, kita lanjutkan. Ya, lanjut ke metode ilmiah yang ada dalam kajian sosiologi. Nah, ini nanti kalau kalian kuliah ini dua metode penelitian ilmiah ini akan dipelajari gitu. Dalam mata kuliahnya metode penelitian, METLIT kalau disingkatnya, kalau anak-anak mahasiswa gitu. Kenapa sih sosiologi ngebahas ini gitu? Tentang metode ilmiah. Why? Kenapa? Karena tadi, ya kan, sosiologi itu pasti akan melahirkan sebuah teori, ya. Dari apa teorinya? Dari hasil penelitian. Kenapa sih harus diteliti? Karena sekarang eranya kata Comte kan tadi apa? Era positif. Segala macam kehidupan, ya kan, harus bisa dibuktikan oleh suatu konsep ilmu pengetahuan. Maka kenapa Khaldun tidak dijadikan bapak sosiologi? Karena dia hanya menulis saja, hanya berpikir kritis saja, hanya mengamati kehidupan masyarakat saja, tidak melihat kaidah-kaidah norma metode ilmiah. Ada dua metode ilmiah, ya kan, dalam ilmu apapun ini, ya, termasuk sosiologi juga salah satunya. Ketika kita ingin mengamati fenomena masyarakat, yang pertama metode itu apa ya? Cara gitu ya, metode itu. Cara melakukan konsep yang ilmiah. Ada yang caranya ada yang kualitatif, ada yang caranya kuantitatif. Kalau yang kualitatif, caranya mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan. Kata kuncinya ada mendeskripsikan. Mendeskripsikan tentang apa? Hasil penelitian berdasarkan penilaian terhadap data yang diperoleh. Contoh nih penelitian kualitatif dalam sosiologi yang bisa diamati dari metode atau cara kualitatif. Kalian mau meneliti tentang budaya orang Bali dengan agama Hindunya, ya kan, dengan berbagai konsep kehidupan berbudayanya, ya kan. Orang Bali misalkan ketika ada orang yang meninggal itu tidak dikubur seperti halnya orang Islam seperti kita, tapi apa? Dibakar dalam upacara ngaben. Upacara ngaben itu
harus dideskripsikan. Seperti apa ngaben itu, apa latar belakangnya ngaben, ya kan? Bagaimana prosesnya ngaben, apa sih makna dari ngaben, apa tujuan dilaksanakannya upacara ngaben, gitu. Nah itu dideskripsikan, diceritakan. Contoh yang lain, misalnya kita mau meneliti tentang kenakalan remaja, ya kan? Yang terjadi pada era sekarang. Misalnya banyaknya remaja sekarang yang misalnya mengkonsumsi narkoba. Itu pasti diceritakan. Nah, ini metode kualitatif. Meneliti tentang kehidupan orang-orang Baduy gitu. Baduy itu di Banten, ya kan? Bagaimana kehidupan orang Baduy gitu. Kenapa sih orang Baduy hidupnya sederhana sekali, tidak pakai alas kaki gitu aja. Pakaiannya putih sama hitam gitu aja. Mereka itu nggak mau naik kendaraan umum, selalu ingin jalan kaki gitu ya. Nah itu kenapa mereka tidak sekolah, nah, itu namanya deskripsi, diceritakan. Nah, cara yang kedua atau metode yang kedua dalam penelitian sosiologi adalah metode kuantitatif atau dengan cara mengutamakan keterangan berdasarkan angka. Kata kuncinya angka, berarti datanya nanti berupa matematik gitu ya. Atau gejala-gejala yang bisa diukur dengan cara skala, indeks, tabel, atau uji statistik. Contoh nih, kajian sosiologi dengan metode kuantitatif, misalnya kita ingin meneliti tentang jumlah tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Provinsi mana sih yang paling miskin? Gitu. Itu tidak dideskripsikan kan? Ya kan? Datanya harus berupa angka. Dari mana? Misalkan untuk menelitinya kita mendata, mensurvei gitu aja. Ke tiap provinsi, ya, mengambil sampel. Misalkan Provinsi Jawa Barat jumlah yang di bawah pendapatan per kapita Indonesia berapa? Yang pendapatannya misalnya di bawah 500.000 sebulan, berapa orang di Jawa Barat? Di Jakarta berapa orang yang 500.000 sebulan pendapatannya? Di Papua, akhirnya dapatlah data. Di Jawa Barat misalnya berapa angkanya? Di Jakarta berapa, di Papua berapa. Nanti akan ketahuan provinsi mana yang masih tingkat pertumbuhan manusianya, ya kan, yang masih rendah, tingkat kemiskinannya masih rendah. Itu nanti datanya kan berupa tabel gitu. Atau misalnya kalian mau meneliti tentang misalnya santri yang mendapatkan poin di Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Yang mana yang paling banyak, tingkatan mana yang paling banyak? Apakah kelas 10 yang banyak kena poin? Apakah kelas 11 atau kelas 12? Nah, itu nanti diteliti, ya kan, diukur, didata, dan datanya berupa angka. Caranya berupa kuantitatif. Paham ya? Kalau kualitatif deskripsi, kalau kuantitatif berupa angka. Nah, ada juga nih nanti, ada juga orang yang menggabungkan penelitiannya dengan dua cara ini. Jadi judulnya nanti mixed method gitu. Metode mixed method. Jadi dengan cara kualitatifnya dia pakai juga, cara kuantitatifnya juga dia pakai. Nah, ini metode ilmiah. Nah, ini yang selanjutnya pada pertemuan pertama saya bilang kan ada beberapa cabang sosiologi. Nah, ini cabang sosiologi ini sangat banyak sekali. Jadi sosiologi itu dikatakan sebagai ilmu interdisipliner atau ilmu yang selalu berbaur atau bergabung dengan kajian ilmu-ilmu yang lainnya. Ini banyak banget ya. Ini dari buku paket saya fotokan, nanti kalian pegang ini juga buku paketnya ya. Demografi gitu, itu tentang kependudukan, ya kan? Ilmu tentang kependudukan. Di mana penduduk Indonesia biasanya disensus 10 tahun sekali. Nah, 2020 sekarang lagi masa sensus penduduk lagi kan. Nah, itu ekologi manusia, ya kan? Ini juga kajian sosiologi. Ekonomi dan masyarakat, ini kajian sosiologi. Ada fenomenologi, fenomena-fenomena yang jarang terjadi. Saya pernah nih neliti tentang suatu kampung di mana dalam kampung tersebut banyak banget orang gilanya, sampai 33 orang. Maka saya melakukan kajian, judulnya itu studi fenomenologi wabah penyakit jiwa di desa tertentu. Ya. Fenomenologi berarti fenomena-fenomena masyarakat yang jarang terjadi. Ya. Gerontologi gitu ya, sosial gitu ya.
Ini juga kajian sosiologi. Ada hukum dan masyarakat, ada komputer dan sosiologi ya. Bagaimana sekarang kehidupan masyarakat kita sekarang sudah tidak asing lagi dengan komputer, dengan teknologi. Seperti halnya sekarang kita belajar kan menggunakan teknologi. Kriminologi ya kan, ini nanti kalau kalian masuk ke hukum gitu kan, atau masuk ke jadi kuliah di misalnya di fakultas hukum, ini pasti akan belajar tentang kriminologi. Jadi polisi kan, ini akan belajar materi ini, dan yang ngajarnya adalah orang sosiologi gitu. Ada perilaku kolektif dan gerakan sosial, nah, seperti kemarin ada alumni 212. Ya itu cabang sosiologi ilmu lainnya. Lanjut, ada perilaku penyimpangan atau disorganisasi sosial. Ya, jadi penyimpangan sosial. Nah, ini nanti kajian sosiologi juga. Nanti kita bahas juga nih di bab 3 ya, di semester 2 nanti. Sejarah pemikiran sosial, ini juga cabang sosiologi. Ada sosiologi aplikasi dan kebijakan sosial. Nah, sekarang kita belajar menggunakan aplikasi. Ya kan? Bagaimana sekarang misalnya founder dari Ruang Guru kan, bisa mendapatkan penghasilan miliaran, ratusan miliar ya kan, dari pembelajaran online karena suatu aplikasi yang dia temukan. Sampai kan ketika promosinya ya kan, kalau promosi Ruang Guru itu semua stasiun TV dia sewa semuanya, saking besarnya pendapatan Ruang Guru ya, karena Ruang Guru ini skalanya luas sekali. Kalau misalkan Husnu skalanya hanya mungkin di Kuningan dan sekitarnya, tapi kalau Ruang Guru kan Indonesia, bahkan mungkin juga bisa merambah ke luar negeri. Nah, ini aplikasi atau Gojek misalkan, bagaimana suatu Gojek itu jadi perusahaan yang sangat besar ya, sehingga mensponsori liga di Indonesia ya kan, liga Gojek, Shopee ya kan kalau kemarin. Lanjut, ada sosiologi bahasa. Nah, ini juga ada, berarti gabung dengan ilmu bahasa. Ada sosiologi gender kan, jenis kelamin gitu. Lanjut, ada sosiologi kebudayaan ya kan, ada sosiologi keluarga, komparatif, lingkungan, pembangunan, pendidikan, dan sampai stratifikasi mobilitas dan kelas sosial. Nah, ini adalah kajian-kajian sosiologi ya kan. Ya baik, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang apa sih peran dan fungsi kajian ilmu sosiologi, apa sih kegunaan ilmu sosiologi di pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama tadi sejarah ilmu sosiologi ya kan, dimulai dari filsafat sosial, lanjut ke Aristoteles ya kan, lanjut ke ke filsafat sosial, terus ke Plato, terus ke Aristoteles ya kan, terus ke Ibnu Khaldun, terus ke Machiavelli gitu ya. Terus sampai akhirnya ke Auguste Comte yang melahirkan ketika abad revolusi Prancis ya kan. Kenapa harus momentumnya revolusi Prancis? Karena pada waktu itulah momentum kekisruhan di bangsa-bangsa barat, di orang-orang barat ya kan, terjadinya kekisruhan di mana rajanya sendiri dihukum pancung beramai-ramai oleh rakyatnya. Sehingga secara pemikirannya Comte perlu adanya ilmu sosiologi atau ilmu tentang masyarakat. Yang selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang tokoh-tokoh dan teori sosiologi, ya kan? Dari mulai Ibnu Khaldun, bukunya Muqaddimah, gitu kan. Auguste Comte, bukunya Cours de Philosophie Positive, gitu kan ya. Ada Herbert Spencer, ada Karl Marx, ya kan? Ada Max Weber, gitu kan ya. Ada Emil Durkheim, gitu kan. Ada Talcott Parsons, ya kan? Ada George Herbert Mead, gitu. Itu adalah tokoh-tokoh sosiologi. Yang selanjutnya tadi kita sudah belajar dua metode atau dua cara ya penelitian dalam kajian ilmu termasuk sosiologi. Ada caranya kualitatif dengan cara deskripsi, ada dengan cara kuantitatif atau dengan cara angka deskripsinya atau datanya berupa angka. Oke, baik. Sekian untuk pertemuan kedua kali ini ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kalian paham ya kan. Mohon dikerjakan untuk tes pemahamannya ya dengan cara yang maksimal ya kan.
dan dipelajari lagi materinya yang sudah saya rangkumkan dalam file dokumen Word, ya kan, dipelajari, dibaca, ya kan, terutama untuk jurusan jurusan yang IPS-nya, karena sosiologi merupakan kajian salah satu mata pelajaran yang harus kalian dalami. Begitupun yang IPA dan PK, tidak lupa juga harus serius belajarnya, ya kan. Insya Allah ilmu apapun nanti akan memberikan suatu hal yang positif untuk kalian semua, ya kan. Tidak menutup kemungkinan juga nanti jurusan IPA kuliahnya atau bekerjanya mungkin di bidang sosial. Begitupun jurusan PK, kemungkinan besar tidak semuanya akan berkiprah, ya kan, seperti jurusan yang kalian dalami sekarang di SMA atau maaf di aliyah, ya kan. Mungkin nanti akan ada perubahan-perubahan. Maka dari itu ilmu apapun, ya kan, kalian pelajari dengan sungguh-sungguh, ya kan, dengan serius, itu akan ada hikmahnya bagi kalian. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.